Tutor untuk pemula apa yang harus dilakuin bang? Ini udah gua buatin learning map ya teman-teman ya. Dari awal nol banget ya sampai bisa profit konsisten lah tujuannya itu kan. Gue bagi udah di 6 bagian nih. Simak sampai akhir ya. Gue jelasin satu-satu soalnya. Mungkin gak bisa sampai detail banget ya soalnya ya durasi juga kan. Tapi secara garis besarnya lo harusnya bisa paham lah. Yang pertama itu lo harus belajar dulu apa itu meme coin bang. Ya apa itu micin ya, kita nyebutnya sih micin ya teman-teman ya, biar melokal aja sih. Terus paham juga jaringan micin itu ada apa aja. Pelajari yang terkenal dulu deh, kan ada 4 tuh, ada ETH, terus BNB, BES sama Sol. 4 itulah, itu cukup ya, udah lebih dari cukup sih. Terus lu juga harus paham ya apa itu wallet ya teman-teman ya. Terus cara depositnya, terus cara WD-nya gimana, terus cara ngirim token dari checks lokal ke walletnya itu gimana, itu harus udah paham dulu sampai step awal ini ya. Minimal itulah ya, minimal itu lo baru bisa lanjut ke yang kedua. Kalau misalkan ini belum paham ya, belum paham tentang micin ini, yuk jangan lanjut dulu ya, pelajari lagi. Yang kedua itu pelajari tentang DEX teman-teman ya, sampai dalam-dalamnya kalau bisa ya. Terus pelajari juga cara swipe-nya gimana ya. Gampang sih sebenarnya, cuman ada yang belum tahu juga pasti. Terus macam-macam DEX itu apa aja, itu penting ya teman-teman. Jadi di setiap jaringan itu kan DEX-nya beda-beda tuh. Ya itu pelajari satu-satu lah ya. Kalau di BNB itu ada yang namanya PancakeSwap, terus di ETH itu ada Uniswap ya. Terus di Redium, di Sol itu ada Redium. Terus lu juga harus paham istilah-istilahnya juga. Apa itu CA ya, apa itu kontrak address, apa itu smart contract, terus apa itu liquidity, apa itu market cap. Banyak ya teman-teman ya. Kalau bisa ya lu juga harus hitung tuh gimana cara nentuin market cap ya, cara ngitungnya gimana gitu. Pelajarin semua lah intinya lah, Cok. Sampai ke dalam-dalamnya. Terus habis itu masuk ke yang ketiga teman-teman ya, lu harus mulai kenalan sama yang namanya bot micin ya. Soalnya dengan bot ini transaksi jual beli kita itu jadi lebih cepet lebih enak lah intinya lah ya. Terus ada PNL-nya juga, jadi lebih enak dipandang lah, bisa buat pamer juga kan. Bot itu ada banyak ya teman-teman ya, dan di setiap jaringan itu beda-beda. Ada yang bisa buat semua nih, kayak si Maestro itu juga bisa buat ETH, juga bisa buat BNB, bisa buat Sol ya teman-teman. Jadi pelajarin Maestro. Terus kalau misalkan di Sol itu ada Trojan itu lebih paling enak sih Trojan ya teman-teman. Kalau di jaringan Solana ya. Kalau di BNB sih gue pakainya Sigma ya. Lebih simpel aja sih. Terus lu harus bisa juga tuh cara sambunginnya gimana, terus jual dan belinya gimana. Itu hell basic banget lah ya. Terus set limit itu gimana, ya itu harus bisa lah, Cok. Kalau udah paham, lo otomatis akan mulai paham dengan bot-bot lainnya. Pokoknya lo pelajarin satu dulu sampai paham ya. Terus nanti misalkan lo mau hijrah ke bot lainnya, itu pasti bisa lah, pasti bisa, gue jamin pasti bisa. Terus yang keempat itu mulai masuk ke ranah screening ya teman, yaitu nyari token-token yang berpotensi naik. Yang berpotensi naik ya teman-teman ya. Di tahap ini lo itu harus pelajari tools-toolsnya ya, buat screening itu apa aja ya teman-teman ya. Web-webnya itu apa aja, kayak Descreener, kayak Dextool, terus Bullegg ya, GMGN, banyak lah intinya lah. Tools-tools kayak gitu tuh banyak banget ya. Terus lu juga harus bisa scan-scan nih biar nggak kena token rogue. Ya cara cek bundle-nya itu gimana kayak gitu. Lu harus paham dulu di tahap ini ya. Terus yang penting juga cari entryan yang terbaik tuh gimana. Nah, kalau nentuin entryan itu harus paham SNR dulu, support and resistance dulu. Terus paham juga baca transaksi ya, kayak inflow outflow-nya itu di tab transaksi lo lihat aja whale-nya masuk di mana, terus dia kayaknya biasanya dia targetnya berapa gitu, harus paham dulu. Terus yang paling penting itu paham tren ya teman, paham tren ya, dan paham kapan terjadinya tren ya, itu penting banget ya kalau di micin ini. Paham tren itu udah paling penting kalau misalnya di micin. Misalkan kayak bulan kemarin kan, trennya apa? Trennya Trump. Terus bulan Desember kemarin trennya apa? Trennya AI ya kan, token-token AI kan naik semua tuh. Kayak bulan Januari trennya apa? Trennya Trump kayak gitu. Itu lo harus paham ya. Jadi misalkan trennya itu udah kebentuk, trennya itu udah kebentuk, tuh token-token yang lainnya tuh pasti ngikutin tren. Jadi lo bisa hunting-hunting di early ya. Terus yang kelima nih gameplay ya teman-teman ya. Cara gameplaynya lu itu kayak gimana maunya gitu.
Kalau bisa sih lu harus nyobain semua gameplaynya. Di Micin itu kan ada banyak nih, ada jitter, scalping, terus swing ya teman-teman, ada call play juga, KOL play ya. Terus tuh nanti kalau misalkan lu udah nyobain semua, nanti lu akan ketemu gameplaynya yang paling cocok buat lu tuh apa. Baru di situ lu fokusnya di situ satu aja gitu. Kalau awal-awal sih lebih baik nyobain semua ya. Jadi jitters itu gimana, scalping itu kayak mana, terus swing juga gimana caranya ya, terus paham KOL play juga gimana caranya ya. Kalau udah pro sih bisa masuk ke insider play ya teman-teman. Cuman kayaknya kalau insider play itu agak nanti aja sih. Yang penting 4 itulah ya, jitter, scalping, swing, sama KOL play ya. Itu bisa lah kalau misalkan 4 itu bisa dipelajari lah. Terus yang terakhir itu ya, atau yang keenam itu konsisten ya teman-teman ya. Kalau udah paham 1 sampai 5, lu harusnya belajar sih gimana caranya biar bisa profit konsisten. Mungkin di tahap ini yang paling sulit dilakuin ya teman-teman ya. Ini tuh tahap paling sulit dilakuin. Gue sendiri juga masih belajar di tahap ini ya. Belajar gimana sih rasanya cukup ya, gimana sih rasa bersyukur itu, nggak overtrade ya, nggak revenge trade ya teman-teman ya. Ngelola diri sendiri agar nggak tamak itu gimana caranya. Itu sih yang paling susah ya teman-teman ya. Di tahap ini tuh paling susah ya. Cuan mah gampang cok, di micin itu gue akuin ya, cuan mah gampang banget ya. Cuman gimana caranya cuan kita itu nggak jadi nol lagi, itu yang paling susah ya. Pasti banyak yang relate sih ya teman-teman ya. Cuan udah banyak ya, terus naik ribuan persen, nggak di TP, endingnya apa? Endingnya rug pull. Pasti banyak yang relate sih. Mungkin sampai di sini aja sih videonya ya teman-teman ya. Sorry ya kalau misalkan gue jarang update di YouTube ini ya, karena emang 2 bulan ini lagi sibuk ngurusin bisnis yang lain cowok. Mungkin habis lebaran ya mulai konsisten buat upload di YouTube ini ya teman-teman ya. Jangan lupa buat gabung komunitas kita juga ya, yang belum gabung nih. Yang udah gabung ya aktif lagi ya teman-teman. Kalau misalkan nggak bisa tanya aja ya, ada grup helpernya juga kok. Oke, terima kasih.